Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Nama saya Gridi Lintang Ibrahim. Kali ini saya akan melakukan pemenuhan tugas UTS, yaitu presentasi. Di kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Ini pada salah satu tujuan kita untuk mempelajari ini supaya memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum, bunga, bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Oke, ini peta konsepnya ya. Jadi di bab 9 ini ada 3 konsep yang harus kita kuasai. Yang pertama, sistem ekonomi Islam, etos kerja, dan respon Islam seperti yang tadi sudah saya ucapkan. Dan ini kita mulai dari awal ya. Di awal kita akan belajar tentang pengertian sistem ekonomi Islam, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Oke, pengertian sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada dasar ajaran-ajaran agama Islam, dan itu berada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Selain itu, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem dalam upaya menjalankan segala kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada aturan-aturan syariat Islam, di mana semua sistem yang berjalan serta syarat yang digunakan tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu ada 3, yaitu khilafah, adl, dan takaful. Adl adalah yang akan dimaksud dengan keadilan, merupakan nilai paling asasi ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari Rasulullah dari para rasulnya. Khilafah merupakan amanah atau tanggung jawab manusia terhadap apa yang dikuasakan kepada dalam bentuk-bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sesama alam semestanya. Takaful merupakan dorongan manusia untuk mewujudkan manusia yang baik di antara individu dengan masyarakat. Instrumental nilai ekonomi ada 5, yaitu zakat, larangan riba, dan kerjasama. Instrumental ekonomi yang pertama adalah zakat, yang merupakan notabene salah satu dari rukun Islam. Zakat memiliki peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan pengaruhan nyata pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, lebih ditegaskan bahwa zakat merupakan dalam konsep teks umat menjadi sumber daya yang sangat penting. 2. Ketidakadilan adalah larangan riba. Hakikat larangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang. 3. Kerjasama ekonomi merupakan dari kompetisi bebas dari ekonomi kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosialis. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir, jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan tingkah laku dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara tradisional, konotasinya dengan pengeluaran sosial baik kepentingan negara ataupun humanis. Yang terakhir, ini yang terakhir. Ada fungsional ekonomi Islam, peran negara ya. Dalam negara ini, negara berperan sebagai manfaat sumber-sumber produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Nah, respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern. Di e-commerce, Islam itu memperbolehkan asalkan kita nggak boleh riba, kayak contohnya kartu kredit dan atau ngutang. Sedangkan bunga bank di Islam itu seingat saya tidak boleh karena uang yang digunakan bukan uang kita, jadi itu uang kayak yang dikelola dari hasil
hasil pajak orang gitu. Etos kerja dan kemandirian hidup. Jadi etos kerja sama kemandirian hidup itu saling bergantungan. Kayak kita nggak boleh membebani orang, dan kita juga harus berjuang buat kerja. Itu etos kerja. Kalau kemandirian itu kayak yang tadi itu, kita nggak boleh membebani orang. Jadi etos kerja sama kemandirian itu saling berkaitan satu sama lain, jadi nggak bisa dipisahkan. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.